Pada tahun 2077, game virtual Doomsday menjadi kenyataan. Tatanan dunia runtuh, dan kehidupan manusia berubah menjadi seperti neraka. Di tengah situasi yang kacau, manusia mulai terbangun dengan kemampuan luar biasa. Ye Xiao, seorang playboy terkaya di Janeng, tetap melindungi Qin Yanran dengan sangat baik. Ia bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa 10 expert agar membantu Yanran naik level, memastikan bahwa ia mendapatkan yang terbaik. Ye Xiao tidak ragu menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya untuk membeli artefak bagi Yanran, serta memberikannya lawan untuk bertarung dan berbagai equipment. Berkat bantuan Ye Xiao, Yanran akhirnya mencapai level God Power Host di Dragon Kingdom. Hari ini adalah hari pernikahan Ye Xiao dan Yanran. Semua orang yang hadir merasa iri dengan pasangan itu. Mereka memuji Ye Xiao sebagai pria kaya raya yang setia, sementara beberapa orang berharap bisa bertemu dengan seseorang seperti dirinya. Namun, di tengah acara, Ye Xiao melamar Yanran. Awalnya, Yanran menerima lamarannya, tetapi ternyata ia berbohong. Tanpa diduga, Yanran langsung menyerang Ye Xiao, membuatnya terkejut dan kesakitan. Yanran berhasil mengambil jantungnya. Melihat tindakan Yanran, Ye Xiao hanya bisa bertanya alasan di balik pengkhianatan itu. Yanran kemudian menjelaskan bahwa uang tidak bisa membeli ketulusan. Ia tidak bisa diikat hanya karena diberi equipment. Seorang pria lain muncul di samping Yanran, membuat Ye Xiao semakin terkejut. Yanran menegaskan bahwa menerima hadiah dari Ye Xiao bukan berarti ia menerima perasaannya. Ia merasa pencapaiannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, selangkah demi selangkah. Baginya, hanya Zhuo Hong yang memahami rasa sakit yang ia rasakan. Karena itu, Yanran berencana memberikan jantung Ye Xiao kepada pria tersebut, agar saat bersama dengannya, ia tetap bisa mendengar detak jantung Ye Xiao setiap hari. Yanran menganggap hal itu mengharukan, lalu Zhou Hong mengusir Ye Xiao ke neraka, menyatakan bahwa semua yang dimiliki Ye Xiao kini menjadi miliknya. Ye Xiao dibuang ke dalam lautan, merasa hancur karena telah menyerahkan segalanya untuk Yanran, hanya untuk dikhianati pada akhirnya. Ia bertanya-tanya apakah dirinya akan mati dalam keadaan seperti ini, tanpa hati dan tanpa harapan. Namun, ia menolak untuk menyerah. Ia ingin balas dendam dan memastikan mereka membayar atas tindakan mereka. Saat tersadar kembali, Ye Xiao mendapati dirinya kembali bersama Yanran. Yanran berbicara dengan nada kasar, mengatakan bahwa ia tidak pernah membutuhkan uang Ye Xiao. Ia hanya menerimanya untuk menjaga harga diri Ye Xiao. Jika Ye Xiao tidak bisa melepaskannya, ia diminta untuk tidak pernah datang mencarinya lagi. Melihat itu, Ye Xiao merasa bingung. Momen ini terasa familiar, ternyata ia telah kembali ke masa lalu, tepat seminggu sebelum game Doomsday menjadi kenyataan. Saat itu, ia memberikan kartu berisi 200.000 sebagai biaya hidup Yanran bulan ini. Yanran merespons dengan nada dingin, mengatakan bahwa menerima uang dari Ye Xiao adalah beban berat baginya. Banyak teman sekelasnya menuduhnya hanya mengandalkan uang orang kaya, tanpa tahu bahwa ia melakukannya demi kebaikan Ye Xiao. Namun, wajah Ye Xiao tiba-tiba berubah. Ia bertanya apakah Yanran menyesali segalanya, lalu dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Yanran tampak kebingungan dengan perubahan sikap Ye Xiao. Namun, mengingat Ye Xiao sudah jauh-jauh datang, ia menerima kartu itu dengan berat hati. Ye Xiao tiba-tiba menyuruh Yanran pergi secepatnya. Yanran merasa bingung dan tersinggung dengan cara Ye Xiao berbicara kepadanya. Ia mengancam bahwa Ye Xiao akan menyesali perbuatannya. Namun, Ye Xiao tiba-tiba teringat bahwa ia juga membelikan sepatu yang dipakai Yanran saat itu dan meminta Yanran untuk melepaskannya. Yanran semakin kesal, mengatakan bahwa uang receh yang diberikan Ye Xiao tidak akan membuatnya menyerah.
Ia memperingatkan Ye Xiao bahwa bahkan jika Ye Xiao berlutut dan memohon kepadanya di masa depan, ia tidak akan pernah memperhatikannya lagi. Namun, Ye Xiao merasa lega dan berharap Yanran tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Ia sadar ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan. Saat ini, uji coba beta tertutup Doomsday akan dimulai dalam 1 minggu. Pada 10 menit pertama beta tertutup, sistem top-up akan dibuka secara singkat. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengumpulkan dana yang cukup sebelum fase beta dimulai. Ye Xiao kemudian menghubungi seseorang bernama Nonalin yang pernah mengincar sahamnya. Ia menawarkan sahamnya dengan harga 2 miliar dalam 1 kali transaksi. Nonalin terkejut dengan tawaran itu tetapi setuju untuk membelinya. Ia juga mengatakan bahwa akhirnya Ye Xiao memahami bahwa menyerahkan grup Yeki kepadanya adalah pilihan terbaik. Setelah telepon selesai, Ye Xiao memikirkan langkah selanjutnya, ia hanya perlu menunggu close beta Doomsday dimulai. Dalam kehidupan ini, ia bertekad untuk mencapai puncak dengan usahanya sendiri. 1 minggu kemudian, sistem akhirnya mengumumkan bahwa Doomsday versi beta tertutup telah dimulai. Tes ini akan berlangsung selama 3 hari, sebelum versi beta publik dirilis. Ye Xiao masuk ke dalam game, merasakan bau yang familiar. Nama panggilannya di dalam game adalah Ye Xiao, dan ia memilih job Beastmaster. Dalam kehidupan sebelumnya, guild kecilnya dihancurkan oleh seorang Beastmaster level God yang datang bersama Giant Dark Dragon dan membantai mereka semua tanpa ampun. Namun, kali ini Ye Xiao memiliki segalanya, uang dan sumber daya. Ia langsung melakukan top-up besar-besaran. Dalam waktu singkat, sistem mengumumkan bahwa ia telah melakukan top-up sebesar 2 miliar koin emas. Ye Xiao mengetahui bahwa jumlah ini akan meningkat 10 kali lipat dalam 3 hari ke depan. Tiba-tiba, sistem mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Karena menjadi pemain pertama yang melakukan top-up lebih dari 100 juta, sistem membuka job tersembunyi untuknya. Job tersembunyi ini telah diintegrasikan secara otomatis ke dalam akun Ye Xiao. Ye Xiao merasa bingung dengan pengumuman itu. Job kedua yang ia dapatkan adalah Dewa Kekayaan. Ia bertanya-tanya apa maksud dari job ini. Saat itu, sosok katak misterius tiba-tiba muncul. Katak itu tampak terkejut bahwa orang yang berhasil membuka kunci pamannya ternyata hanyalah seorang anak muda. Ye Xiao semakin kebingungan dengan kehadiran katak tersebut, namun mendengar Ye Xiao memanggilnya sebagai katak, katak itu dengan nada kesal menyatakan bahwa dirinya bernama Ebon, seorang mentor kekayaan. Ia menjelaskan bahwa Ye Xiao adalah dewa kekayaan ke-709 yang dilatih olehnya. Ye Xiao langsung menatap Ebimon sambil berkata, bahwa apakah seekor katak menjadi mentornya. Dan apakah ini semacam skema investasi? Namun, Ebimon hanya tertawa kecil dan berkata bahwa ia akan menunjukkan arti sebenarnya dari kekayaan. Ebimon pun mulai memperlihatkan semua skill miliknya, bakat kekayaan mengalir, level 1, koin emas yang dibawa di tubuh akan bertambah 1% setiap hari. Bakat tidak berharga, level 1, sebagai dewa kekayaan, kematian tidak akan membuatmu kehilangan koin emas atau properti. Bakat Hongfu Kitian 9, level 1, semakin besar kekayaan yang dimiliki, semakin tinggi keberuntungan, luck plus 50, bakat pesona tak tertandingi, level 1, mengeluarkan banyak uang akan membuat penampilan lebih tampan, pesona plus 50, bakat kekuatan dewa kekayaan, level 1, setiap 1 juta koin emas yang dihabiskan, mendapatkan 1 poin atribut acak, batas harian 100. Melihat semua itu, Ye Xiao sangat terkejut. Tak heran ini adalah job tersembunyi, kemampuannya begitu luar biasa. Namun, ia juga menyadari bahwa tak ada satupun skill yang bersifat menyerang. Ebimon hanya tersenyum. Kau benar-benar tidak mengerti apa-apa, katanya santai. Satu saja dari bakat ini sudah lebih dari cukup untuk mengubah hidup seseorang.
Ye Xiao pun segera membaca deskripsi kekayaan mengalir level 1. Dari sana, ia menyadari bahwa dengan kekayaannya yang sekarang mencapai 2,2 miliar koin emas, ia akan mendapatkan tambahan 22 juta koin setiap hari. Ebimon menambahkan, bukan cuma itu. Jika kau menggabungkan dengan kekuatan Dewa Kekayaan, kau juga bisa mendapatkan 20 juta poin atribut gratis setiap hari. Mendengar hal itu, Ye Xiao merasa sangat bersemangat. Dalam kehidupan sebelumnya, seluruh hartanya dihabiskan untuk Qinyandran. Tapi sekarang, ia telah menjadi Dewa Kekayaan. Dengan kekuatan ini, ia akan menunjukkan kepada dunia arti sebenarnya dari uang. Tak ada alasan untuk menunda lagi. Jika ingin berkembang pesat, ia harus segera masuk ke desa pemula. Tiba-tiba, Ye Xiao dan Ebimon langsung diteleportasi ke desa pemula Flower Plains. Ye Xiao melihat sekeliling dan menyadari bahwa server ini baru dibuka, sehingga belum banyak orang di sana. Ini adalah kesempatan emas untuk berkembang. Namun, sebagai Beastmaster, awal permainannya jauh lebih sulit dibandingkan job lain. Ia tidak bisa langsung menjinakkan monster kuat. Jika ingin menjadi lebih kuat, ia harus mencari cara sendiri. Ebimon menatapnya dan bertanya, kenapa kau ngotot memilih Beastmaster, padahal dari awal kau bahkan tidak punya equipment? Ye Xiao tersenyum. Karena Beastmaster adalah job dengan potensi terbesar. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Seekor goblin level 5 muncul, berteriak bahwa daging manusia adalah makanan yang enak. Ye Xiao langsung terkejut. Seorang prajurit elit level 5. Ini benar-benar sial. Dalam situasi ini, ia hanya punya dua pilihan, bertarung atau kabur. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, Ebimon sudah lebih dulu lari menjauh, meninggalkannya begitu saja. Ye Xiao merasa kesal melihat katak itu kabur tanpa ragu. Dari kejauhan, Ebimon justru mengingatkannya bahwa ia tidak memiliki apa-apa selain celana dalam, bahkan senjata pun tak ada. Melawan dalam kondisi seperti ini jelas bukan pilihan yang masuk akal. Menyadari situasinya, Ye Xiao pun ikut kabur. Mereka akhirnya berhasil mencapai desa pemula. Sesampainya di kota utama, Ye Xiao menghela napas lega. Nyawanya hampir melayang. Namun, ketika melihat sekeliling, ia malah disambut tawa orang-orang. Beberapa dari mereka terkejut melihat ada yang memilih job Beastmaster, dan lebih mengejutkan lagi, Beastmasternya adalah seekor katak. Ye Xiao hanya diam, ia tak peduli dengan komentar itu. Ebimon kemudian mengingatkannya bahwa di dalam kota ada yang menjual telur Beastmaster dan menyarankan agar ia segera membelinya. Namun, Ye Xiao menggeleng. Ia tidak tertarik pada Beastmaster biasa. Ebimon menatapnya curiga, mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan Ye Xiao. Namun, tanpa ragu, Ye Xiao langsung mengajaknya pergi ke tempat tersembunyi yang ia ketahui, sarang naga, tempat di mana terdapat telur Beastmaster tingkat duke. Mereka pun bergerak menuju Supreme Hall. Begitu masuk, Ebimon langsung terkejut melihat keberanian Ye Xiao. Ia tidak habis pikir bagaimana seseorang yang masih level 1 berani memasuki tempat yang seharusnya diperuntukkan bagi pemain level 100 ke atas. Namun, Ye Xiao tetap tenang. Ia punya alasan tersendiri dan tidak ingin membuang waktu lebih lama. Mereka harus segera masuk. Tiba-tiba, langkahnya dihentikan oleh seorang pria yang berdiri di depan pintu. Pria itu memperingatkan bahwa tempat ini bukan untuk orang sepertinya. Jika ingin masuk, ia harus mendapatkan surat pengantar dari tuan kota terlebih dahulu. Ye Xiao menatap pria itu dan segera menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya adalah seorang Grand Mage level 80. Tak heran tempat ini disebut Supreme Hall, bahkan penjaganya saja sudah sekuat ini. Namun, alih-alih mundur, Ye Xiao hanya tersenyum. Ia mengaku memang tidak memiliki surat pengantar, tetapi ia mendengar bahwa beberapa hari lalu Grand Mage ini telah kehilangan sesuatu. Ia datang khusus untuk mengembalikannya.
Grand Mage itu menatapnya tajam, mencoba mengingat apakah ia benar-benar kehilangan sesuatu. Namun, Ye Xiao tetap tersenyum misterius, seolah menyimpan sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Ye Xiao menunjuk ke arah tertentu, menunjukkan lokasi tumpukan koin emas yang sangat banyak. Grand Mage yang melihatnya langsung terlihat senang. Tak lama kemudian, Grand Mage menyebutkan adanya kamar pribadi di Pavilion God War lantai atas, yang termasuk dalam kategori VIP eksekutif. Ia kemudian mengizinkan Ye Xiao untuk naik. Melihat perubahan sikap Grand Mage, Ye Xiao merasa lebih nyaman dengan sikapnya yang sebelumnya, yang lebih natural. Grand Mage hanya tertawa dan mempersilakannya untuk segera naik. Setelah memasuki Supreme Hall, mereka langsung melihat petarung-petarung kuat, hampir semuanya berada di level 80 ke atas. Ebimon tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baginya, Supreme Hall memang luar biasa, bahkan para guardian yang disewa di tempat ini memiliki level 100. Dengan kekuatan sebesar ini, mereka bisa dengan mudah menghancurkan desa pemula. Ye Xiao tetap tenang, menganggap semua ini bukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan mempertanyakan bagaimana Ye Xiao bisa masuk ke tempat ini. Tanpa ragu, Ye Xiao menyebutkan bahwa kedatangannya untuk menyewa God level puppet. Seorang berserker yang berada di sana tampak terkejut. Ia mengingatkan bahwa God level puppet sangat berharga dan tidak mungkin disewakan kepada orang luar. Bahkan, menyewa guardian level 80 saja sudah sulit, apalagi puppet dengan level setinggi itu. Namun, Ye Xiao tetap tenang dan menyatakan bahwa ia bersedia membayar 100 juta koin emas per hari. Berserker itu kebingungan. Jumlah yang ditawarkan sangat besar dan sulit dipercaya. Di saat yang sama, ia teringat bahwa ada seorang soker tingkat tinggi yang mungkin bisa membantu Ye Xiao. Ebimon semakin terkejut karena soker adalah salah satu job tersembunyi yang sangat langka. Ye Xiao dengan yakin menegaskan bahwa soker God level adalah yang paling kuat, memiliki pertahanan serta serangan luar biasa. Jika seseorang mempekerjakannya sejak awal, itu bisa menjadi keputusan yang sangat menguntungkan. Berserker berpikir sejenak sebelum menyatakan bahwa ia bisa memanggil soker tersebut, tetapi terlebih dahulu ia perlu memastikan kapan pembayaran 100 juta koin emas itu akan diberikan. Tanpa ragu, Ye Xiao menyatakan kesiapannya untuk menandatangani kontrak sekarang dan melakukan pembayaran kapan saja. Berserker langsung mengeluarkan kontrak. Karena sedang terburu-buru, Ye Xiao meminta agar prosesnya dipercepat. Tak lama kemudian, soker tingkat tinggi muncul. Dengan karisma yang kuat, wanita bernama Dorothy itu bertanya siapa yang telah membuat kontrak dengannya. Sesuai perjanjian, selama 24 jam ke depan, ia akan mengikuti semua perintah Ye Xiao. Namun, Ye Xiao menegaskan bahwa ia tidak mempekerjakan Dorothy untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyelesaikan sebuah misi yang sangat sulit. Dorothy tertawa, merasa penasaran dengan tingkat kesulitan misi tersebut. Ia kemudian menduga bahwa misi yang dimaksud hanyalah tugas pemula, seperti membunuh Raja Goblin atau keluarganya. Baginya, tugas semacam itu bisa diselesaikan hanya dengan sekali gerakan tangan. Ye Xiao tidak ingin membuang waktu lebih lama dan segera meminta Dorothy untuk bergerak. Dorothy setuju dan menyerahkan kepemimpinan pada Ye Xiao. Tak lama setelah itu, terlihat Dorothy sedang membasmi semua goblin di hadapannya. Melihat aksinya, semua orang di sana terkejut. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana Ye Xiao bisa membawa seorang soker, apalagi tanpa menampilkan levelnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia mungkin seorang cheater, sementara yang lain mengira ia adalah NPC tingkat tinggi yang disewa. Di saat bersamaan, notifikasi sistem muncul. Ding! Selamat! Level Anda telah meningkat menjadi level 10. Anda telah memperoleh 10 poin atribut yang dapat didistribusikan secara gratis. Selamat!
Anda telah menjadi pemain pertama yang mencapai level 10 di desa pemula. Anda akan menerima tambahan 10 poin atribut sebagai hadiah spesial. Selamat, Anda adalah pemain pertama di dunia yang mencapai level 10. Ebimon yang melihat notifikasi itu semakin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Ye Xiao bisa naik level 10 secepat ini, sementara pemain lain paling tinggi baru mencapai level 5. Pemberitahuan global pun muncul, mengejutkan semua orang di dunia game. Banyak yang tidak percaya bahwa dalam waktu kurang dari sehari, seseorang sudah mencapai level 10. Beberapa mulai mempertanyakan apakah Ye Xiao sebenarnya adalah seorang pengembang game yang sedang melakukan uji coba. Namun, Ye Xiao tidak peduli dengan semua itu. Ia segera bergerak menuju tujuan berikutnya. Dengan 100 juta koin emas yang telah dihabiskannya hari ini, ditambah poin atribut yang baru didapat dari kenaikan level, kekuatannya kini hampir cukup untuk mencapai tujuannya yang sebenarnya. Ebimon yang penasaran bertanya apakah mereka sedang menuju salinan tersembunyi yang sebelumnya disebutkan oleh Ye Xiao. Namun, ia sudah memantapkan langkah berikutnya, yaitu sarang naga, adalah tujuan berikutnya. Di tempat lain, seseorang terlihat telah mengalahkan banyak goblin. Meskipun sudah memburu banyak monster elit sejak awal permainan, ia baru mencapai level 3. Sementara itu, ada seseorang yang sudah mencapai level 10, membuatnya mulai mempertanyakan keseimbangan game ini. Ia juga penasaran dengan nama Ye Xiao yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tetapi tampaknya sosok itu adalah lawan yang menarik. Setelah sampai di lokasi yang dituju, Ye Xiao langsung menyentuh sebuah batu yang kemudian bersinar dan seketika batu itu berguncang kencang, lalu memunculkan sebuah gerbang. Sistem memberi peringatan bahwa ia telah memasuki area tersembunyi, sarang naga, yang sangat berbahaya dan menyarankan agar segera meninggalkan tempat itu. Dorothy yang melihatnya terkejut. Ia merasakan aura yang luar biasa kuat dan mungkin ada Giant Dragon di tempat ini, serta bagaimana Ye Xiao bisa mengetahui lokasi tersembunyi itu. Jika benar ada Giant Dragon, maka mereka mungkin akan menghadapi kesulitan besar. Namun, Ye Xiao tetap tenang. Ia memastikan bahwa dirinya tidak akan menyerang tanpa rencana matang dan meminta yang lain untuk mengikutinya terlebih dulu. Di saat yang sama, Ye Xiao menceritakan bahwa ada seorang berserker level 100 yang secara tidak sengaja memicu misi tersembunyi. Dari sana, diketahui bahwa pintu masuk underground sebenarnya tersembunyi di desa pemula. Ebimon yang penasaran bertanya bagaimana Ye Xiao bisa mengetahui semua itu. Ye Xiao menjawab bahwa ia membayar harga tinggi untuk mendapatkan rekaman Battlefield. Dari rekaman tersebut, ia menemukan sesuatu yang sangat langka, yaitu telur naga. Ebimon dan Dorothy langsung terkejut, tidak menyangka ada telur naga di tempat itu. Dorothy bahkan bertanya apakah Ye Xiao berencana mencurinya. Ye Xiao tersenyum, mengatakan bahwa Dorothy adalah seorang soccer level god, jadi tidak perlu merendahkan diri. Lagi pula, yang mereka hadapi hanyalah seekor Giant Dragon, yang seharusnya bisa dikalahkan dengan mudah. Namun, ketika melihatnya, yang muncul justru Holy Judge Glorious Dragon level 5. Dorothy langsung menyadari bahaya situasi ini dan bersyukur telah membawa gulungan teleportasi, sementara Ebimon panik dan mengira mereka semua akan mati dalam sekejap. Dorothy dengan serius memberitahu Ye Xiao bahwa naga level 3 saja cukup untuk menghancurkan sebuah guild. Ia menjelaskan bahwa apalagi naga ini, yaitu Holy Judge Glorious Dragon adalah yang terkuat di antara naga lainnya dan mereka tidak punya peluang untuk menang. Ye Xiao pun menyadari bahwa naga ini jauh lebih kuat dari yang ia duga. Namun, ia tidak punya pilihan selain mengalahkannya. Dorothy kemudian mengambil keputusan untuk mundur, yang membuat Ye Xiao terkejut. Ia menolak mengambil komisi karena merasa mustahil mengalahkan naga ini. Namun, Ye Xiao tetap bersikeras bahwa tugas Dorothy bukan untuk membunuh naga itu, melainkan hanya untuk menahan waktu.
Dorothy tetap ragu, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghadapi Holy Judge Glorious Dragon level 5. Ye Xiao kemudian menawarkan komisi 3 kali lipat. Mendengar itu, Dorothy terkejut. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia setuju. Dorothy langsung menggunakan sihirnya dan menyatakan bahwa ia hanya bisa menahan naga itu selama 3 menit. Jika dalam waktu itu mereka gagal, maka tidak ada harapan lagi. Ye Xiao merasakan buff yang diberikan oleh Dorothy. Tanpa itu, ia mungkin tidak akan bertahan. Dorothy menjelaskan bahwa buff itu hanya berlangsung selama 3 menit, selebihnya tergantung pada dirinya sendiri. Dorothy mulai menghadapi naga itu dengan seluruh kekuatannya. Dengan levelnya yang tinggi, bahkan seekor naga pun bisa ia tahan. Ia menggunakan Fire Arrow, menyerang langsung ke arah naga. Sementara itu, Ye Xiao mulai mengendap-endap untuk mengambil telur naga. Saat melihat telur itu, ia menyadari bahwa ia tidak boleh ketahuan. Jika naga itu menyadarinya, nyawanya akan berakhir dalam sekejap. Di saat yang sama, naga itu terus menyerang. Dorothy berusaha menahannya, tetapi waktu mereka semakin menipis. Tinggal 1,5 menit lagi, dan Dorothy hampir tidak bisa menahannya. Ye Xiao yang kesulitan membawa telur naga itu meminta bantuan Ebimon. Namun, Ebimon ragu karena belum pernah melakukan hal licik seperti ini sebelumnya. Sayangnya, karena ada suara helm besi yang jatuh, naga itu menyadari keberadaan mereka. Mereka pun segera melarikan diri. Dorothy mencoba menggunakan penghalang, tetapi naga itu menghancurkannya dengan mudah. Menyadari situasi semakin buruk, ia juga ikut kabur. Ye Xiao terkejut melihat Dorothy lari. Ia mengingatkan bahwa Dorothy seharusnya menahan naga itu selama 3 menit. Namun, Dorothy tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan Holy Giant Dragon selama itu. Mereka beruntung bisa kabur dengan selamat. Setelah keluar dari sarang naga, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Dorothy menatap telur naga itu dan berkata bahwa jika telur ini menetas menjadi Giant Dragon level 5, maka semua yang ia lakukan tadi tidak akan sia-sia. Ia juga mengingatkan Ye Xiao untuk membayar komisinya. Ye Xiao memastikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sekarang saatnya membuat kontrak untuk mengendalikan Beastmaster Core. Jika terjadi kekacauan, 300 jutanya akan sia-sia. Tiba-tiba, telur itu mulai menetas. Namun, yang keluar dari dalamnya bukanlah naga seperti yang mereka duga. Ye Xiao memperhatikan bahwa warnanya berbeda. Ia mulai curiga bahwa mungkin Giant Dragon yang tadi telah mencuri telur ini dari naga lain. Atribut dari naga itu sangat kuat, tipenya adalah Sky Dragon. Sky Dragon adalah mythical beast level 1 dengan atribut dasar yang sangat tinggi, yaitu Strength, Constitution, Agility, dan Spirit masing-masing 500. Sebagai naga dari ras tertinggi, ia memiliki efek penindasan terhadap makhluk yang lebih lemah. Serangannya memberikan 30% damage tambahan ke makhluk di bawah tingkat mythical, sementara damage yang diterimanya berkurang 30%. Karena berasal dari garis keturunan naga raja, ia juga memiliki dominasi atas sesama naga. Serangannya terhadap naga lain meningkat 50%, sedangkan damage dari serangan naga lain berkurang 50%. Setiap kali naik level, semua atributnya meningkat. Ia juga memiliki generasi HP sebesar 200 per detik serta peningkatan mana sebesar 100%. Sky Dragon memiliki beberapa skill kuat. Asterisk Dragon's Power adalah skill yang membuatnya mengaum hingga mengguncang dunia, menyebabkan semua makhluk dalam radius 20 meter terkena stun selama 1,5 detik. Skill ini memiliki cooldown 30 detik dan menghabiskan 2000 mana. Asterisk Breath of the Dragon King adalah serangan api yang tidak bisa dihindari, memberikan 500% true damage. Cooldownnya hanya 5 detik dengan biaya 1000 mana. Skill terkuatnya, Dragon King Surat,
mengubahnya menjadi mode berserker yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius 50 meter dengan true damage tanpa pandang bulu. Namun, setelah menggunakannya, atributnya berkurang permanen sebesar 5%, dan ia akan tertidur selama 5 hari. Cooldown skill ini adalah 30 hari. Ye Xiao yang melihatnya langsung terkejut karena tidak menyangka atribut ini melawan hukum alam. Dengan 500 strength di level 1, jika dilengkapi dengan peralatan yang bagus, Beast of Dragon King ini bisa memiliki lebih dari 2500 damage. Dorothy juga mengomentari kehebatan naga muda ini. Menurutnya, potensi pertumbuhannya sangat luar biasa. Jika berhasil tumbuh hingga dewasa, kekuatan penghancurnya pasti tidak terbayangkan. Sementara itu, Ye Xiao merasa senang karena tidak menyangka naga ini begitu kuat. Karena warnanya hijau, ia memutuskan untuk memberinya nama Xialu. Namun, saat itu pandangannya tertuju pada sesuatu yang dibawa oleh Ebimon. Ebimon dengan senang mengatakan bahwa dengan barang itu, tidak akan ada lagi yang memperlakukan Sengi sebagai binatang peliharaan,